Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Gus Beti ya, dalam playlist yang kita sebut sebagai politik embongan ya, di akhir pekan yang semoga berbahagia semua. Perubahan iklim ini jadi sedikit batuk-batuk gitu. Oke, kita berbicara tentang pemilu ya, yang sedang rame ya. Ini saya lihat ini ya di beberapa berita YouTube ini ya, dari sumber berita TV nasional ya. Editorial malam pemilu curang jangan berulang, itu salah satu TV nasional, TV swasta. Begitu juga pemilu curang jangan berulang ya. Ada lagi kesalahan pemilu lalu jangan terulang. ini yang paling asik ini tokoh salah satu partai ya, tokoh salah satu partai yang kalian tahu lah ya. Aku nggak usah sebutkan namanya ya. Partai pemenang gitu ya. Sebut kecurangan pemilu mulai terlihat ya gitu. Terus ini ada lagi, koalisi kawal pemilu bersih bongkar bukti kecurangan pemilu 2024 ya. Terus apalagi nih, tokoh politik resah pemilu curang sudah terlihat. Ini respon istana ya. Oke. Viral pidato ex-presiden ya, ex-presiden kita maksudnya. Sekarang sudah selesai ya tugasnya. Ada tanda-tanda kecurangan pemilu 2024. Nah, ini lagi padahal dia sekarang jadi nyawapres dia ya, seorang prop. Ada kecurangan dalam pemilu ya. Terus ada lagi ya, 3 peserta Pilpres 2024 kompak serukan pemilu jangan curang ya. Terus ada lagi ini ya. Sudah ya, itu belum sorry, ini yang di YouTube, belum yang di TikTok dan segala macamnya, itu pemilu curang ya. Nah, kalau kita lihat ya, nih ya, dari narasi yang dibangun, yang ngomong pemilu curang itu kan yang kemarin juga punya peranan di dalam pelaksanaan pemilu toh ya. Sampai salah satu tokoh partai atau ketua umum partai itu bilang semoga tidak ada kecurangan lagi, harapannya ya, seperti yang kemarin. Itu dia sedang pidato, tapi begini ya, apa karena usia ya, dia cukup sepuh sehingga salah ngomong, atau jadi kalau sudah sepuh, sudah lanjut terus salah ngomong manusiawi ya. Kita mau bertahan bagaimanapun, sunatullah itu tetap berlanjut ya. Artinya yang dia omongkan itu efek karena sudah sepuh, jadi ndak kontrol, di luar kesadaran dia, atau memang dia menyadari kemarin itu ada kecurangan pemilu itu. Kalau lihat dari narasi sepertinya pidato atau apa itu, aku lihat di TikTok itu. Ya. Ada dua kemungkinan ya. Pertama itu di bawah sadar karena usia lanjut sudah sepuh. Ya. Yang berikutnya ada kemungkinan dia memang masih sadar. Yang artinya kalau dia masih sadar mengatakan itu, berarti pemilu kemarin curang dong. Kan logikanya kan begitu gitu. Ya, yang menjadi anti klimaks bahkan menjadi kok jadi begini ya, kan kita jadi tersenyum bahwa partai dia itu kan sebagai motor pemenang pemilu yang mengusung presiden dan presidennya menang, berarti kan dia ikut kecurangan juga kemarin itu. Cuman sekarang sudah pecah kongsi. Dia bilang kecurangan yang kemarin jangan terulang lagi. Berarti begini, tidak ada yang namanya kebohongan itu
bisa ditutupi secara sempurna, tidak ada. Lihat saja, nanti tinggal kita tunggu, kalau nggak sekarang besok, kalau nggak besok lusa. Itu akan terbongkar, dan biasanya itu dibongkar sendiri. Dibongkar sendiri, nggak perlu orang bongkar, dia ngaku sendiri bahwa kemarin itu curang. Coba, ngapain juga diumumi kok tengah malam? Ya, sampai-sampai ada guyonan baru, negeri ini kacau sejak adanya kardus digembok besi. Itu logika mana? Cuman kita juga heran, DPR yang ada kok setuju gitu loh. Seharusnya kan mereka nggak setuju diumumin malam, memang ada apa? Terus sudah tahu kardus digembok besi itu aduh, nggak tahu akal waras mana yang bisa menerima. Sudah tahu kardus, kotak kardus digembok besi itu loh. Apakah yang di dalam itu yang seharusnya diamankan tuh bisa aman gitu? Kan kita ini kadang-kadang ya itulah, karena apa ya? Tidak ada rasa bagaimana kita menjadi sesuatu yang baik bagi negeri ini. Semuanya kalkulasinya kekuasaan. Jadi tidak berpikir supaya bangsa kita menjadi lebih baik lagi. Ya, jadinya ya begitu. Dulu ikut dia menjadi stakeholder ketidakcurangan. Sekarang ngomong jangan terulang lagi curang. Berarti kan sudah jelas pemilu kemarin itu curang. Narasinya seperti itu. Nggak tahu, coba kalian lihat TikToknya. Gue mau tayangkan nggak enak, males gue. Ya, lu cari sendiri banyak itu TikToknya ya. Yang dia sedang pidato gitu ya. Berarti kan itu pengakuan bahwa kemarin curang. Narasinya itu kalau kita cermati membawa kita ya untuk mengambil kesimpulan pemilu kemarin curang, dan dia sendiri menjadi stakeholder, dia punya peran dalam pemilu kemarin karena dia menyalonkan presiden dan presidennya terpilih. Itu ya. Makanya aku bilang tidak ada yang namanya kebohongan itu bisa 100% aman. Tidak selamanya. Kadang-kadang kita tinggal nunggu waktu kapan kebohongan itu akan ditampakkan kepada publik bahwa itu kebohongan. Jadi kalau menang ya menangnya menang bohong karena hasil dari pemilu yang curang. Ya. Jadi ya begitu hasilnya. Oke. Sekarang kita bicara tentang pemilu di negeri kita ini. Memang ada pemilu kita ini yang tidak curang. Aku mau tanya nih. Adakah satu pemilu dilaksanakan di negeri kita ini tanpa kecurangan? Gitu ya. Ada nggak? Pemilu yang mana bahwa pemilu itu dilaksanakan tanpa kecurangan. Jadi kita demokrasinya itu demokrasi dalam tanda kutip. Dan maksudnya seolah-olah demokrasi padahal ya nggak demokrasi. Orang jelas-jelas curang kok. Cuman pertanyaannya kan, apakah baru kemarin-kemarin saja pemilu kita itu curang? Sampai kan ada anekdot. Anekdot di mana itu? Di Afrika atau di mana? Tokoh-tokoh pemimpin ya negara kumpul di sana gitu ya. Kalau di Amerika ya pemilu sekian jam itu sudah diketahui hasilnya siapa yang menang. Sebut lagi satu negara, ini lebih cepat lagi pemilu setelah pemungutan suara ya, election sekian jam diketahui siapa yang menang. Satunya lagi disebut, ini lebih cepat lagi diketahui siapa yang menang ujung-ujungnya. Tapi yang paling hebat Indonesia. Kenapa? Pemilunya belum dilaksanakan, pemenangnya sudah diketahui. Mungkin ini hebatnya negara kita ya, satu-satunya di dunia. Pemilunya itu belum dilaksanakan, pemenangnya sudah diketahui gitu loh. Jadi kalau kita gambler ya, gambler itu gambling artinya penjudi ya. Penjudi orang Jawa bilang totohan atau taruhan, itu mudah ditebak mana yang menang, kita akan jago yang mana dari calon-calon itu.
Karena seperti itu, ya, pemilunya belum dilaksanakan, pemenangnya sudah diketahui dan bisa ditentukan. Apa agak kurang hebat Republik ini? Makanya, ya, gue tanya, memang adakah pemilu, ya, yang kita laksanakan di negeri kita ini, ya, tanpa kecurangan? Nah, coba kita lihat sejarah. Jadi begini, kalau karakter politisinya, ya, ini menurut gue nih, kalau lu nggak sepakat dengan gue ya nggak ada masalah, ya. Lu juga nggak boleh menghalangi gue. Gue kan punya sikap politik, ya. Lu mau ambil nggak mau buang, ya. Gue sering ngobrol nih sama pak tua ya. Beda perilaku politikus sekarang dengan politikus dulu di bawah tahun 70-an itu beda banget. Tahun 70-an masih oke lah, ya. Tahun 70-an, ya. 70, 80 mulai pudar, 90 terus reformasi, oh sudah nggak karu-karuan. Ya. Dahulu itu, ya, politisi-politisi kita itu benar-benar sportif gitu loh. Salah satu contoh gue kasih tahu dulu semua, ya. Politik itu menjadi sakral, hampir-hampir mendekati agama. Karena menyangkut ideologis. Politiknya politik ideologis, bukan politik kursi, kekuasaan, gue dapet duit. Bukan begitu. Kalau sekarang kan ujung-ujungnya kursi, dari kursi itu dapet duit. Ya kalau duit itu duit halal sih kagak masalah. Kita sih oke-oke saja karena memang aturannya begitu. Jadi DPR tingkat mulai daerah, provinsi, pusat kan dapat bayaran itu. Ya nggak masalah sih sebetulnya. Ya kalau memang itu secara hukum itu legal, ya. Kalau yang korupsi-korupsi itu kan gue nggak bicarakan, ya. Di Malang ini kan pernah memecahkan rekor jumlah koruptor paling banyak tertangkap itu. Sampai DPR-nya berapa itu dulu kan pernah itu, ya. Kalau yang itu bukan dalam pembicaraan kita. Artinya kalaupun sekarang menjadi politisi terus masuk parlemen ujung-ujungnya duit, sebetulnya nggak masalah juga. Ya, nggak masalah juga selama dia memang bekerja untuk rakyat dan dibayar, karena dia kan meluangkan segenap waktu yang dia miliki, ya, ya dia dibayar gitu, ya nggak ada masalah, ya, kecuali yang korupsi itu, maling itu lain cerita, ya. Oke. Kalau dulu nggak begitu. Kalau sekarang itu kan ujung-ujungnya kursi dan itu bermuara kepada duit. Dulu nggak. Politik itu hampir-hampir setara dengan agama karena mereka memandang politik itu ideologi. Politik itu kuncinya di ideologi, ya. Jadi nggak ada ceritanya orang lompat partai, nggak ada kutu loncat zaman dulu. Kok zaman sekarang, sekarang jaketnya hijau, besok biru, besok merah, besok kuning, kagak ada masalah. Yang penting gue dapat makan. Kalau dulu kagak begitu. Karena basicnya ideologi. Kalau ideologi dia sudah hijau, sampai mampus ya hijau. Nggak terus lompat partai seperti kutu loncat itu, enggak. Enggak ada begitu, ya. Itulah bedanya antara politisi dulu dan politisi sekarang. Mungkin ada politisi nggak terima sama omongan gue, boleh kita diskusi. Gue nggak ngurus siapa lu. Mau lu politisi daerah, provinsi, pusat, ayo kita diskusi. Supaya mencerdaskan anak bangsa. Orang faktanya memang begitu kok. Sekarang kan banyak orang lompat partai. Kok dulu nggak ada. Karena ideologi, dia di partai hijau ya hijau, di partai putih ya putih, di partai kuning ya kuning, terus sampai mampus begitu. Nggak terus dari sini lompat ke sini lompat ke sini nggak ada gitu, ya. Oke, itu salah satu gambaran karakter politisi dulu, politisi kita dulu jagoannya seperti itu, ya. Sekarang ke masalah pemilunya. Tahun 70 ke belakang sampai 60-an sampai nanti 55, ya. 55 kan pemilu pertama kita. Gue kagak punya data. Jadi gue harus jujur, ya. Nanti kalau nggak jujur gue ditanyain merepotkan gue. Gue bilang aja gue kagak punya data. Ya. Kalaupun ada berita-berita sejarah yang gue baca, gue dapet cerita itu sebatas cerita saja lah, ya. Artinya belum bisa dikatakan valid sebagai sesuatu literasi yang bisa kita bawa ke dalam diskusi, ya. Jadi gue bilang aja pemilu tahun 70
ke bawah, eh, gue apa namanya, blank ya, blank ya. Yang kita bicarakan tahun 70 ke atas ya, 70, 71 ke atas sampai sekarang ini ya. Berarti dimulai era Orde Baru. Orde Lama gua blank. Cuman karakter politisi Orde Lama ya sampai Orde Baru sebetulnya juga begitu. Cuman ya dalam tanda kutip juga memudar, lama-lama pudar. Tapi kalau Orde Lama, politik itu, partai itu hampir mendekati sakralnya dengan agama gitu ya. Seperti yang gue bilang tadi. Oke, sekarang kembali ke pemilu. Memangnya pemilu dari tahun 70 sampai sekarang tahun 2000-an itu ada yang jujur kah? Kalau tahun 70 itu belum ada lembaga survei ya. Sekarang kita lihat lembaga-lembaga survei itu. Dia mesti memenangkan yang bayar dia. Itu nggak akademis. Seseorang akademisi itu berbicara berdasarkan kebenaran. Yang menang mana meskipun yang bayar dia untuk survei itu kalah, ya dibilang kalah. Makanya jangan percaya sama lembaga-lembaga survei itu. Itu orang cari makan. Supaya anak istrinya bisa makan, bisa hidup enak, punya rumah, punya mobil, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Saking aja yang bayar dia mau-mauin. Ngapain bayar itu? Ditipu. Sudah ditipu, yang nipu dibayarin. Ya itulah ketika sebuah kandidat membayar lembaga survei. Itu udah independen itu ya. Nggak usah gue sebut lah, sejak zaman presiden kita yang lalu-lalu juga lah, lembaga surveinya. Pertama gue salut sama yang punya lembaga survei itu. Gue lihat ini orang ini akademisi ini. Ternyata ujung-ujungnya wani piro. Jadi yang dimenangkan yang membayar dia. Dengan jargonnya yang satu putaran lah. Yang teteh bengek lah gitu. Makanya kita jangan mau ditipu oleh lembaga survei. Dia itu wani piro, artinya apa? Siapa yang berani bayar dia? Dia ngomong atas kepentingan yang bayar. Mana yang mau dimenang? Data itu kan bisa dimainkan. Makanya kalau kita dulu belajar statistik ya, khususnya gue ya, statistik itu pemahaman tentang data itu harus benar-benar expert. Kalau enggak nanti kesimpulannya beda. Bisa menyimpang ya. Dan data itu bisa dimainkan. Jangan percaya sama lembaga survei. Orang dia cari makan kok. Cuman kan nggak seperti kita kabulo alit ya. Kita cari makan, mungkin jadi kuli, mungkin ya serabutan ya. Apa kayak yang ada bisa. Yang penting itu halal. Kita orangnya bla-blaan cari makan memang. Tapi kalau dia dibilang cari makan nggak mau. Padahal cari makan itu bikin lembaga survei ini nanti ujuk-ujuk ya. Wani biro, berani berapa? Ya, oke, kita kembali. Sekarang kita berbicara Orde Baru, ya, zaman Pak Harto. Jadi kita juga harus bicara tentang Pak Harto itu apa adanya. Kalau yang baik ya kita bilang baik, kalau yang enggak ya kita bilang enggak, gitu loh. Jadi gue juga bukan pemuja beliau, juga bukan penghujat beliau. Artinya gue berbicara sedapat mungkin gue objektif gitu ya. Pertanyaan gue, apakah pemilu Pak Harto berkuasa berapa? 32 tahun ya? Iya betul. Iya 30 atau 35 ya, sekitar itulah ya. Atau gini aja lah, bahasanya begini. Apakah selama Indonesia ini dalam kekuasaannya Pak Harto, semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya, mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima amal ibadahnya ya. Karena setiap orang ada dosa, ada pahala, itu naturali gitu ya. Bagaimanapun kita harus, kata orang Jawa itu, mikul dhuwur mendem jeru. Nah, itu nanti biar si Irfan yang menjelaskan apa itu. Jadi dalam falsafah Jawa itu seorang yang generasi muda terhadap generasi tua itu harus bersikap mikul dhuwur mendem jeru. Ya. Dipikul yang tinggi, dipendam yang dalam gitu. Nanti itu urusannya Irfan lah untuk menjelaskan ya. Nah, sekarang aku mau tanya, menurut lo itu apa pemilu zaman Pak Harto itu nggak curang? Apa nggak curang itu pemilu zaman Pak Harto? Makanya kalau ada anekdot itu sebetulnya dia merunut tidak hanya di era reformasi, dia bergerak mulai
ya, orde baru sampai orde reformasi. Artinya apa? Paling hebat itu di Indonesia. Kalau di lain-lain kan memang cepat diketahui, tapi kan pemilu dulu. Lah di sini belum coblosan, belum pemilu sudah diketahui siapa pemenangnya. Zaman orde baru juga begitu. Di setting apapun, hasilnya yang menang tetap Golkar. Golkar itu kendaraan politik yang digunakan oleh Pak Harto. Maka Pak Harto yang menang lagi menjadi presiden. Cuman pada waktu itu tidak langsung. Kalau sekarang langsung. Cuman masalahnya sekarang kita langsung. Padahal ya di Pancasilanya itu belum diubah. Permusyawaratan dalam perwakilan. Kan belum dirubah itu. Tapi sekarang kita sudah tidak wakil langsung. Akhirnya karena kita belum siap, gue jadi ingat Profesor Rias Rasid itu orang cerdas itu, orang pinter, akademisi tulen, dan forecastingnya, ramalannya tepat sekali. Dia bilang, gue masih ingat, pada waktu dia kan sempat bikin partai sama siapa itu, sama-sama dari Sulawesi itu, yang kumisan itu loh, yang terus merapat ke partai Partai Demokrat, lupa gue siapa namanya. Itu kan dulu bikin partai tapi partainya nggak jalan. Ya, jadi Profesor Rias Rasid itu anak bangsa yang pinter, itu juga sama-sama mereka dari Sulawesi Selatan nggak salah ya. Cuman kan sekarang pengembangan ada yang barat, ada yang tidak, gue nggak tahu. Jelasnya Sulawesi lah ya. Itu dia bilang begini, kalau nanti kepala daerah sistemnya seperti yang sekarang ini dia maksud, akan jadi raja-raja kecil lahir. Artinya korupsi itu tidak hanya di pusat tapi juga sampai ke daerah. Dan ternyata apa yang dia ucapkan benar. Sekarang bukan hanya pusat sampai kepala daerah, entah itu wali kota, entah itu bupati, entah itu gubernur. Terjangkit virus yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa, bernegara kita, yaitu virus korupsi. Hebat itu orang. Karena forecast dia, analisanya jitu dan sekarang terbukti. Yang herannya lagi, orang secerdas itu kok nggak dipakai gitu loh ya. Itulah herannya. Di kita itu jadi orang diangkat jadi menteri, jadi apa gitu bukan karena dia punya expert, punya kemampuan, tapi karena kedekatan politik. Masalah kemampuan ada nggak itu urusan 2016. Makanya gue ngomong gak sama mahasiswa di kampus dulu, jangan terlalu sakit hati ya. Nanti lu pintar terus lu dipakai belum tentu. Kalau lu nggak pandai bermain politik juga lu nggak akan dipakai, meskipun lu pintar. Gue kasih tahu sekarang supaya lu nanti nggak kecewa ketika sudah tamat, sudah wisuda, lu terjun di lapangan. Kehidupan di lapangan tidak seperti di kampus. Di kampus teoritis, di lapangan praktis, itu jauh beda nanti. Oke, ya. Jadi dulu begitu pemilu kita sudah tahu siapa yang menang. Ya Golkar. Coba gue tanya, pernah selama pemerintahan Pak Harto P3 pernah menang? PDI pernah menang? Kan nggak pernah. Yang menang itu pasti Golkar. Jadi beberapa kali pemilu itu ya, 5 kali atau 6 kali pemilu, itu Golkar terus yang menang. Dulu 3 partai. Kan banyak partai di Orde Lama, cuman sedikit partai, 3 partai di Orde Baru, kumat lagi, kembali lagi banyak partai di Orde Reformasi. Jadi seperti gue bilang ya, gue tetap ingatkan lu meskipun gue sudah ulang-ulang. Sejarah itu hanya mengulang saja. Jadi adanya banyak partai sekarang itu bukan barang baru. Itu dulu zaman Orde Lama sudah banyak partai itu. Ya. Terus kebijakannya Pak Harto dikecilkan menjadi 3 partai ya. Yang berbasis partai-partai agama itu mengerucut ke P3 yang nasionalis dan segala macamnya, ke PDI, terus ada Golkar ya. Golkar itu ya jargonnya partai karya ya, berkarya itu ya. Itu menjadi kendaraannya beliau. Nah, kita tahu. Ya memang sih dulu kagak ada KPU, tapi kita sudah tahu yang menang Golkar. Kalau Golkar ya di parlemen meskipun tidak langsung ya, jumlah parlemen akhirnya tetap aja memilih Pak Harto. Pak Harto dan Pak Harto lagi, sampai ada istilah itu, kalau istilahnya siapa jagoan ekonomi kita itu yang itu dari Lampung ya, agak cedal, Rizal Ramli
Ya, Rizal Ramli ya ekonomi kita itu. Sebetulnya itu orang cerdas juga itu, otaknya lumayan itu. Ya. Ya. Akhirnya ya nggak dipakai juga dia. Padahal itu otaknya lumayan itu. Cerdas itu Rizal Ramli itu. Om Rizal Ramli kan bilang dengan istilahnya, lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi gitu. Jadi dulu Pak Harto menang terus. Partainya Golkar menang terus. Artinya sebelum pemilu pun kita sudah tahu yang menang siapa, yang kepilih jadi presiden siapa. Itu era Orde Lama. Nah, sekarang Orde Reformasi, ada KPU. Apakah menurut elu juga jujur terus? gue nggak akan ngomong lah. Lu punya otak, lu analisa sendiri. Apakah jujur itu? Setelah reformasi ini apakah pemilu kita jujur? Nah, makanya adanya jargon-jargon ya, pemilu curang, dan kita berupaya untuk jujur, itu juga sesuatu yang membahagiakan kita. Cuman itu jangan sebatas retorika, jangan sebatas jargon, ya. Karena apa? Yang mengatakan pemilu curang itu juga dulu dia ikut cawe-cawe, dia sebagai stakeholder. Cuman sekarang pecah kongsi, politiknya nggak satu perahu lagi, dia ngomong, semoga pemilu tahun ini jangan curang lagi. Ya berarti kan kemarin curang. Logika kalimat kan begitu. Kalau nggak begitu gimana? Orang kalimat sudah jelas kok gitu ya. Cuman itu tadi gue bilang, apakah itu terlahir di bawah sadar pernyataan itu? Artinya karena apa? Karena usia. Beliaunya kan sudah sepuh ya. Orang dalam usia lanjut itu biasanya ngomong nggak terkontrol, nggak sadar gitu ya. Atau memang itu sebuah kesadaran penuh. Akhirnya dia ngaku bahwa dulu curang, dan dia sebetulnya harusnya ngaku juga ikut andil dalam kecurangan itu. Orang dia yang ngusung capresnya kok akhirnya menang gitu. Oke ya. Jadi itu semua. Kamu mau jawab silakan. Pertanyaannya gampang. Pernahkah kita pemilu tanpa kecurangan? Ya, tolong tulis di kolom komentar. Apapun pendapatmu tidak ada masalah. Kita bebas merdeka. Kita berbicara secara akademis tanpa memihak. Oke, apakah pemilu kita itu pernah tidak curang? Ya, kamu jawab ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi ya dengan sebuah harapan yang tadi aku bilang. Semoga kesadaran-kesadaran yang bangkit supaya pemilu kita tidak curang itu tidak sebatas retorika saja, tidak sebatas jargon karena pecah kongsi sekarang ngomong gitu. Tapi ada sebuah kesadaran berbangsa dan bernegara. Ayolah kita pemilu tanpa kecurangan demi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara kita dalam tata kelolanya jauh lebih baik lagi sehingga membawa kebaikan bersama. Oke, sampai ketemu lagi dalam mampir ngombe berikutnya. Bersama Gus Beti, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.